Di Filipina, seorang pria bernama Song Jae berlari sambil bersimbah darah. Dia mencoba mencari pertolongan. Di belakangnya, ada beberapa orang yang mencoba untuk mengikutinya. Song Jae terlihat ketakutan. Untungnya, saat itu ada mobil polisi yang sedang berpatroli. Song Jae meminta bantuan dan menyerahkan sebuah flash disk. Orang-orang yang tadinya mengejar Song Jae pun berhenti dan menyembunyikan senjata mereka. Sebuah mobil lalu datang. Seorang pria turun dari mobil tersebut. Tanpa basa-basi, pria bernama Chang Gi ini langsung membunuh dua orang polisi dan juga Song Jae. Chang Gi ini ternyata ketua gangster paling ditakuti di sana. Mereka lalu mengambil flash disk tersebut dan pergi. Dan inilah Roundup Punishment. Di Korea, dua orang remaja sedang berjalan di sebuah gang. Dari gerak-geriknya, mereka terlihat sangat mencurigakan. Nah, ternyata benar, salah satu dari mereka memasukkan narkoba di sebuah celah dinding. Sementara yang satunya lagi mengawasi sekitar. Tapi sialnya, mereka langsung disergap polisi yang dari tadi sudah mengintai mereka. Dari kejauhan, seorang pembeli yang melihat kejadian tersebut berusaha kabur. Tapi, detektif Sung Do langsung berusaha menghentikannya. Bermodal informasi yang didapat, mereka memasuki sebuah gedung. Di sana disinyalir tempat penyimpanan narkoba ini. Tapi saat akan disergap, Sokdo malah terhalang pagar besi yang sudah dipasang para gembong narkoba ini. Semua orang di sana kucar-kacir, bahkan ada yang berusaha menghilangkan barang bukti. Sokdo berusaha keras merusak pagar tersebut. Setelah berhasil, mereka langsung menghentikan para gembong narkoboy. Nah, di sini terkuak bahwa mereka mendapatkan barang-barang itu dari sebuah aplikasi khusus. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari aplikasi tersebut. Sokdo pun punya sebuah rencana. Dia dan timnya pun mencoba untuk bersembunyi dan mulai menangkap satu persatu kurir narkoboy ini. Selesai menjalankan tugasnya, Sokdo dan juga timnya pun makan-makan untuk merayakan keberhasilan mereka. Di sini Sokdo bertanya tentang aplikasi tersebut. Salah satu rekannya bilang bahwa orang yang mengembangkan aplikasi tersebut bernama Song Jae. Tapi kabarnya, Song Jae sudah tewas di Filipina. Jasadnya juga sudah dikirim ke Korea beberapa hari yang lalu. Dan hasil otopsinya akan keluar besok. Keesokan harinya, Sokdo dan juga Kim pergi ke rumah sakit. Dokter ahli forensik menjelaskan bahwa sebelum kematiannya, Song Jae dipukuli sampai beberapa tulang rusuknya patah. Dia juga ditusuk di bagian jantung. Dari kondisinya, dokter forensik bilang bahwa Song Jae mengalami penurunan berat badan yang sangat ekstrim. Dari 74 kg ke 59 kg. Artinya, Song Jae sudah disiksa berhari-hari. Dari informasi itu, Sokdo yakin bahwa yang membunuh Song Jae bukanlah perampok, melainkan orang yang sudah profesional. Saat keluar, Sokdo bertemu dengan ibunya Song Jae. Si ibu terlihat sangat terpukul dengan kematian anaknya. Sokdo menanyakan tempat Song Jae bekerja. Ibunya bilang bahwa anaknya bekerja di HB Company. Sokdo berjanji akan menyelidiki kasus ini. Di tempat berbeda, seorang pria bernama Dongchul sedang membahas bisnis mata uang kripto dengan rekan-rekan bisnisnya. Rekan-rekannya ini khawatir bagaimana jika mata uang kripto milik mereka ini tidak bisa masuk di pasar saham. Dongchul mencoba menenangkan rekan-rekannya ini dan dia berjanji akan mengurus semuanya. Sementara di Filipina, terlihat ada sebuah gedung dengan banyak sekali server. Tiba-tiba, anak buahnya Chang Gi melaporkan penghasilan mereka bulan ini. Di sini Chang Gi sedikit kesal karena anggota situs judi online mereka bertambah, tapi kenapa penghasilan mereka tidak? Anak buahnya pun ngasih tahu bahwa Dongchul yang merupakan pemilik judi online tersebut
tidak menepati janjinya. Tiba-tiba, salah satu anak buahnya berhasil menemukan lokasi situs yang baru. Changgi pun meminta mereka untuk bersiap. Kembali ke Korea, Kim mendapatkan laporan dari tim cyber bahwa distributor dari aplikasi Narkoboy tersebut sudah ditemukan. Tapi, ini semua tidak ada hubungannya dengan Song Jae. Memang, situs itu diciptakan oleh Song Jae saat dia kuliah. Fungsinya hanya untuk mengirim dan membalas pesan saja. Tapi sepertinya ada yang menyalahgunakan aplikasi tersebut. Kim juga sudah mencoba menghubungi perusahaan tempat Song Jae bekerja, tapi tidak bisa. Perusahaan itu juga dilaporkan sudah lama tutup. Sokdo mencoba menghubungi ibunya Song Jae, tapi dia malah mendapatkan kabar bahwa ibunya Song Jae sudah tewas karena bundir. Petugas pemakaman di sana memberikan surat yang ditujukan untuk Sokdo, di mana isi suratnya meminta Sokdo untuk menemukan pembunuh anaknya. Sementara di Filipina, Changgi dan beberapa anak buahnya pergi ke server kompetitor yang baru mereka temukan. Dia juga meminta anak buahnya untuk meretas situs tersebut. Situs itu pun berhasil diretas, sementara Changgi memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan pintu masuk. Pembantaian akhirnya terjadi. Changgi dan kelompoknya berhasil membunuh semua orang yang ada di sana. Data dari server mereka juga diambil. Changgi lalu menelpon Dongchul dan bilang bahwa mereka berhasil mendapatkan data 300.000 anggota di situs judi online tersebut. Di sini, Dongchul menjanjikan jika Changgi berhasil mendapatkan 100.000 lagi, maka bayarannya akan dinaikkan. Kembali ke Korea, Sokdo dan rekan-rekannya pergi ke kantor kejahatan cyber. Ahli IT di sana yang bernama Jisoo menjelaskan bahwa saat di Filipina, Song Jae memang sempat membuat situs judol, tapi saat Jisoo mencoba mengaksesnya, situs tersebut ternyata diproteksi. Sokdo lalu menemui atasannya dan meminta untuk menyetujui permintaannya yang ingin membentuk tim satuan khusus kriminal. Awalnya, si atasan tidak setuju, tapi untungnya Sokdo berhasil meyakinkannya. Siang harinya, Sokdo membawa Jisoo dan juga Namsu, dua ahli IT tim cyber untuk masuk ke tim khusus miliknya. Penyelidikan pun dilakukan. Nah, di sini Namsu menemukan domain website mereka yang bernama Emperor Casino. Masalahnya, ketika Kim mencoba mengaksesnya, ternyata calon anggota baru harus memiliki izin dan juga melakukan deposit terlebih dahulu. Sokdo di sini bilang dia akan mengurus masalah ini. Dia mengajak atasannya untuk ikut bersamanya ke suatu tempat. Nah, di sini Jisoo juga ingin ikut karena dia belum pernah sama sekali melakukan tugas lapangan selama menjadi polisi. Mereka bertiga ternyata pergi ke sebuah bar di mana di sana ada dua kelompok gangster yang saat itu sedang berdebat. Sokdo tanpa basa-basi memukul beberapa anak buah mereka. Dua orang ketua gangster ini pun ketakutan. Di sini, Sokdo meminta sejumlah uang ke mereka. Uang itu rencananya akan dia gunakan untuk deposit di situs judol tersebut. Kembali ke Filipina, data 300.000 anggota tersebut pun dimasukkan ke dalam situs judol milik Dongchul. Tapi di sini, Dongchul hanya diam saja, dan hal itu membuat Changgi semakin kesal. Jadi, ketika Changgi dan anak buahnya ingin mengirimkan uang, Changgi menelpon Dongchul dan bilang akan mengirimkan uang-uang itu langsung ke Korea. Karena Dongchul berkali-kali mengingkari janjinya untuk menaikkan upahnya Changgi. Dongchul saat itu bertemu dengan Kwon untuk membicarakan bisnis koin kripto miliknya. Nah, saat akan pergi, Dongchul menawari Kwon untuk mengurus kasino miliknya yang ada di Filipina. Karena orang yang dia percaya di sana sedang berulah. Kembali ke Sokdo, atasannya menanyakan tentang perkembangan mereka. Nah, di sini Jisoo dan juga Namsu menjelaskan karena situsnya ada di luar negeri, jadi sangat sulit sekali untuk dilacak. Satu-satunya cara, mereka harus bisa masuk ke dalam website tersebut dan mengaksesnya. Jadi, mereka perlu izin dari orang yang mengelola situs tersebut di Korea. Si atasan lalu meminta Sokdo untuk menghubungi dua ketua gangster yang mereka hajar tadi siang.
Sokdo pun langsung menghubungi mereka. Nah, di sini Sokdo mendapatkan informasi bahwa ada salah seorang penjahat yang pernah punya situs seperti itu tapi sudah bangkrut. Ternyata penjahat yang dimaksud adalah Jang, penipu yang sudah berkali-kali dihajar oleh Sokdo. Saat ini Jang menjalankan bisnis arcade. Melihat Sokdo datang, Jang terlihat ketakutan. Sokdo meminta Jang untuk membantunya di kantor polisi. Jang menolak, tapi Sokdo mengancam akan merusak mobil mewahnya Jang jika dia tidak mau bekerja sama. Setelah tiba di kantor polisi, Jang menjelaskan bahwa dia membayar untuk dibuatkan situs seperti itu. Tapi ada sebagian kelompok juga yang menculik para programmer demi menghemat biaya. Jisoo lalu menanyakan apakah Jang tahu tentang situs Emperor Casino. Jang di sini kaget karena situs Emperor Casino lah yang menginspirasinya untuk membuat situs serupa karena penghasilannya yang mencapai 200 juta won dalam sehari. Jisoo lalu menanyakan di mana Jang membangun servernya. Jang bilang bahwa Filipina adalah tempat yang ideal untuk itu. Tapi baru 3 hari, bisnisnya sudah diserang oleh sekelompok orang yang membuatnya bangkrut. Sokdo lalu menanyakan di mana mereka bisa mendapatkan informasi terkait jaringan judul ini. Jang lalu menunjukkan satu tempat kasino. Jisoo bersama Jang pun menyamar. Niatnya, di sini mereka berusaha mengumpulkan informasi. Tapi sampai Jang menghabiskan semua uangnya, mereka tidak mendapatkan informasi apapun. Tiba-tiba, seorang pria mendekatinya dan menawarkan Jang untuk bermain di tempat yang jauh lebih bagus daripada di sana. Pria tersebut lalu menunjukkan situs Emperor Casino, di mana di situs tersebut perjudolan dilakukan secara live. Tapi mereka harus deposit terlebih dahulu sebesar 1 miliar won. Nah, di sini Jang malah membongkar penyamaran mereka, membuat pria tersebut mencoba untuk kabur. Sokdo dan kelompoknya langsung berlari mencoba menghentikannya, tapi pria tersebut malah melawan. Sokdo langsung datang dan menghantamnya. Pria tersebut pun diinterogasi. Nah, di sini mereka mendapatkan informasi bahwa ada yang mengkoordinir mereka. Orang tersebut bernama Choi dan besok Choi akan datang ke Korea. Keesokan harinya, Sokdo dan kelompoknya mengintai di bandara. Begitu tahu keberadaan Choi, mereka langsung membuntutinya. Choi seakan sadar dirinya diikuti, jadi dia masuk ke sebuah toko baju bekas dan mencoba untuk bersembunyi. Tapi Kim dan kelompoknya berusaha mengejar Choi. Choi saat itu kabur dan masuk ke sebuah mobil. Dia merasa sudah aman, tapi dia malah masuk ke mobilnya Sokdo. Di tempat berbeda, Changgi yang sudah sampai di Korea langsung menemui Dongchul. Di sini, Changgi meminta upah yang dijanjikan setelah mereka melakukan beberapa tugas yang diperintahkan oleh Dongchul. Cuma, di sini Dongchul punya pemikiran lain. Dia yang saat ini ingin fokus mengembangkan bisnis kriptonya, menawarkan Changgi bayaran yang lebih besar jika dia mau membantunya. Dongchul berencana memanipulasi pasar kripto agar harga koinnya melonjak drastis. Changgi di sini agak ragu, tapi Dongchul bilang jika Changgi mau membantunya, maka semua keuntungan kasino akan menjadi miliknya. Changgi pun setuju dan berharap kali ini Dongchul benar-benar menepati janjinya. Dongchul pun meminta anak buahnya untuk menemui reviewer koin kripto agar koinnya bisa segera masuk ke pasaran. Sementara di kantor polisi, Sokdo mencoba menginterogasi Choi. Tapi di sini Choi tidak mau mengatakan apapun. Dia meminta untuk didatangkan pengacara. Di tempat berbeda, utusannya Dongchul diminta untuk bernegosiasi dengan reviewer tersebut. Dia menawarkan tiket lotre yang bisa ditukarkan dengan hadiah 2 miliar won, asalkan si reviewer mau memasukkan koin kripto milik Dongchul ke pasaran. Si reviewer menolak. Changgi yang menunggu di luar sedikit agak kesal karena harus menunggu lebih lama. Jadi, tanpa basa-basi, dia masuk ke dalam mobil dan langsung membunuh utusannya Dongchul. Si reviewer terlihat ketakutan dan Changgi menyerahkan tiket lotre tersebut dan meminta si reviewer untuk mengikuti perintahnya. Changgi lalu melapor ke Dongchul dan bilang bahwa dia tidak sengaja membunuh utusannya Dongchul. Tapi Dongchul tidak peduli. Dia lebih memperdulikan Choi yang saat ini ditahan.
Dongchul takut Choi akan membocorkan semuanya. Keesokan harinya, Changgi membuat beberapa orderan palsu. Puluhan kurir datang ke kantor polisi. Kondisi saat itu kacau. Kesempatan itu digunakan Changgi untuk menyelinap masuk. Tanpa basa-basi, Choi langsung dia bunuh. Malam harinya, Dongchul pergi ke tempat konstruksi miliknya untuk melihat jasad utusannya yang bernama Ko. Di sini, Dongchul merasa bahwa Changgi suatu saat akan membelot. Jadi dia meminta Kwon untuk membereskan Changgi. Buat seolah-olah kematian Ko ini dikarenakan Ko pernah berhutang ke Changgi. Jika polisi terlibat, maka Changgi bisa dengan mudah dipojokkan. Esok harinya, jasadnya Ko ditemukan di dalam kontainer. Saat dilakukan otopsi, dokter ahli forensik menemukan kesamaan dengan bekas luka tusukan dari jasadnya Song Jae. Kim di sini juga ngasih tahu bahwa Ko bekerja sebagai penasehat keuangan. Cuma Kim belum tahu terakhir Ko bekerja untuk siapa. Di tempat berbeda, Changgi melihat berita tentang penemuan jasadnya Ko. Nah di sini dia merasa dijebak oleh Dongchul. Jadi Changgi langsung menghubungi Dongchul. Cuma Dongchul di sini berkelit. Changgi yang kesal pun bilang akan menemui Dongchul. Dongchul meminta Kwon untuk memperketat penjagaan dan dia juga meminta sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Di tempat berbeda, Kim sudah mendapatkan informasi bahwa Ko ternyata bekerja untuk perusahaan bernama KM Holding. Dan saat ini, perusahaan tersebut sedang mengadakan pesta di sebuah hotel untuk merayakan keberhasilan mereka karena koin kripto mereka sudah masuk ke pasaran. Saat di lift, tiba-tiba Changgi dan satu anak buahnya masuk. Sukdo di sini sedikit merasa ada keanehan. Changgi yang sadar bahwa dua orang di hadapannya adalah polisi, langsung memencet tombol lantai 19 agar tidak mencurigakan. Setelah Changgi dan anak buahnya keluar, Sukdo mencoba untuk mengikutinya. Tapi mereka malah kehilangan jejaknya. Kim dan juga Sukdo pun berpencar. Tapi pada akhirnya mereka berhadapan satu lawan satu. Di sini Kim malah kalah dan Changgi berusaha untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba seorang pegawai kebersihan lewat. Changgi pun langsung menyandranya. Sukdo berusaha menghentikannya, tapi Changgi dengan santainya menusuk petugas kebersihan itu dan kabur, meninggalkan satu anak buahnya yang terkapar. Si anak buah langsung dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Cuma anak buahnya Changgi ini enggan untuk berbicara. Sukdo langsung memakaikannya helm dan memukul kepalanya berkali-kali sampai dia pingsan. Jisoo pun memberikan informasi yang dia dapatkan bahwa ternyata Changgi dan kawanannya dulunya adalah mantan tentara khusus yang dipecat karena membunuh banyak sekali warga sipil. Namsu menambahkan bahwa pemencatannya Changgi dan anak buahnya bertepatan dengan diluncurkannya Emperor Casino. Nah, di sini mereka menyimpulkan mungkin Song Jae dibunuh oleh Changgi karena tidak mau bekerja sama, dan dia membunuh Choi karena takut semua kejahatannya terkuak. Mereka yakin otak di balik semua ini adalah Dongchul. Tapi masalahnya, mereka belum punya cukup bukti. Tiba-tiba, kepala polisi memanggil Sukdo dan atasannya. Di sini, kepala polisi bertanya, kenapa sampai sekarang kasus ini belum juga selesai? Sukdo bilang bahwa mereka sedang mengumpulkan bukti. Karena terlalu lama, kepala polisi pun membubarkan tim khusus tersebut dan akan melimpahkan kasus ini ke unit kriminal yang lain. Sukdo yang frustasi pun membuka kembali surat yang diberikan ibunya Song Jae waktu itu. Nah, di sini Kim memberikan saran agar mereka tetap melakukan penyelidikan secara rahasia. Di tengah perjalanan, mereka melihat beberapa gangster yang sedang membuat keonaran. Sukdo langsung turun dari mobil dan mengajar mereka semua sekaligus, melampiaskan amarahnya. Saat kembali ke kantor polisi, Sukdo membersihkan darah di tangannya. Nah, di sini Sukdo teringat perkataan Jang waktu itu bahwa Emperor Casino memonopoli semua perjudolan di dunia agar mereka menjadi satu-satunya. Sementara itu, Dongchul memerintahkan Kwon untuk mengeksekusi Changgi terlebih dahulu sebelum Changgi bergerak lebih jauh. Kwon pun
langsung pergi menemui Changgi yang saat itu hanya berdua dengan anak buahnya. Tapi ternyata Changgi seakan sengaja menunggu mereka dan dia mulai membantai semua anak buah Kwon. Kwon yang saat itu terpojok diminta untuk memilih mengikuti Changgi dan Kwon akan diberikan kekayaan saat Changgi berkuasa nanti, atau tetap di pihaknya Dongchul dan mati saat ini. Kwon pun memutuskan untuk mengikuti Changgi. Kembali ke kantor polisi, Sokdo mencoba masuk ke kantor kepala polisi. Di sini, dia berlutut dan memohon agar diizinkan untuk melanjutkan kasusnya. Dia sudah berjanji ke ibu salah satu korban untuk menemukan pembunuh anaknya. Melihat ketulusan Sokdo, kepala polisi pun mengizinkannya melanjutkan kasus ini sampai selesai. Sokdo pun mengatur rencananya. Nah, rencananya mereka akan membuat situs judul yang sama. Nantinya, Dongchul pasti akan menyerang server judul tersebut. Nah, di sana nanti mereka bisa menangkap orang-orang yang terlibat di Emperor Casino. Masalahnya, mereka tidak tahu bagaimana membuat situs judul. Jadi Sokdo menemui Jang dan memintanya untuk bekerja sama. Cuma Jang di sini menolak. Sokdo lalu memberikan rencana untuk Jang dan bilang bahwa polisi memberikan rencana ini ke orang-orang yang mau membantu tugas kepolisian. Nantinya Sokdo akan menghapus beberapa kejahatan yang sudah dilakukan Jang di masa lalu. Mendengar hal tersebut, Jang pun akhirnya setuju. Jang pun membantu kepolisian men-setting server judul milik mereka. Jisoo memberikan arahan agar VPN mereka diganti ke negara Filipina sebelum online. Saat semuanya sudah siap, Sokdo meminta Jang untuk terbang ke Filipina. Di Filipina, Jang dan beberapa anggota polisi menyulap gudang tak terpakai menjadi tempat judul yang sama persis dengan Emperor Casino. Semua yang ada di Filipina langsung tersambung di ruang monitor yang ada di Seoul. Operasi pun dimulai dan semua perjudolan di sana pun disiarkan secara langsung. Di tempat berbeda, Dongchul menemui Kwon yang melaporkan bahwa Changgi berhasil dia tangkap. Di sini, Dongchul terlihat sangat senang karena akhirnya dia bisa membereskan Changgi. Tapi di saat yang sama, dia juga kaget melihat Changgi yang terlihat baik-baik saja dan tidak terikat. Dongchul pun menodongkan senjatanya. Di sini Changgi menanyakan password server Emperor Casino. Dongchul pun memberitahukannya karena merasa dia bisa menghabisi Changgi dengan pistol yang ada di tangannya. Tapi ternyata senjata tersebut malah kosong. Changgi pun langsung menusuknya. Dongchul bilang sampai kapanpun Changgi tidak akan pernah bisa mengakses kode adminnya. Nah, di sini Changgi sadar dia membutuhkan sidik jarinya Dongchul. Jadi tanpa basa-basi, Changgi langsung memotong jarinya Dongchul. Setelahnya, Changgi pergi dari sana dan Kwon langsung masuk dan menghabisi Dongchul. Di mobil, salah satu anak buah Changgi melaporkan bahwa di Filipina ada situs judul baru. Changgi memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan tempat tersebut. Changgi pun pergi ke huniannya Dongchul karena sudah mengantongi kode adminnya. Sementara di kantor polisi, salah satu anak buah Sokdo melaporkan bahwa mereka sudah memakan umpannya. Nah, semua orang yang ada di server Filipina diminta untuk pergi. Beberapa polisi di Filipina bersiap untuk menyergap mereka. Beberapa saat kemudian, puluhan anak buah Changgi datang dan langsung menerobos masuk. Pertarungan pun terjadi. Salah satu anak buah Changgi menyandera perempuan yang ada di sana. Jang yang melihatnya berpikir cepat. Dia mencoba menyelinap dari belakang dan langsung memukul anak buah Changgi. Nah, dari anak buahnya Changgi ini, para kepolisian mendapatkan lokasi server Emperor Casino. Sementara di Korea, Sokdo dan polisi yang lain juga pergi ke huniannya Dongchul. Di waktu yang sama, Changgi membuka brankas milik Dongchul dan mengambil hard drive berisi data anggota-anggota Emperor Casino. Di sini, Kwon menagih janjinya ke Changgi. Changgi bilang dia hanya menginginkan hard drive tersebut. Semua uang yang ada di brankas bisa Kwon miliki.
Kwon pun setuju dan Changgi diperbolehkan untuk pergi. Kembali ke Filipina, dibantu kepolisian Filipina, Kim menyergap server Emperor Casino. Namsu di sini langsung meretas server tersebut. Tapi Namsu menemukan keanehan. Ada seseorang yang mengganti kode adminnya dan mencoba memindahkan semua datanya ke tempat lain. Jisoo meminta Namsu untuk melacak IP-nya. Nah, di sini Namsu mendapatkan alamat IP-nya dan semua datanya dipindahkan ke IM Holding. Nah, dari sini mereka semua memiliki cukup bukti. Sementara itu, anak buahnya Kwon sibuk memindahkan semua uang-uang itu. Tapi tiba-tiba, Sokdu dan para polisi Seoul menyergap mereka. Kwon pun berhadapan dengan Sokdu, tapi Sokdu bisa dengan mudah menghentikannya. Di sini, Sokdu mencoba menanyakan keberadaan Dongchul, tapi Kwon bilang bahwa Changgi sudah membunuhnya. Saat ini, Changgi akan pergi ke bandara untuk melarikan diri. Sokdu buru-buru pergi ke bandara. Nah, di sini Jisoo mencoba melacak keberadaan Changgi. Dia mencoba mencocokkan data dari Changgi dan akan mensinkronkannya dengan CCTV bandara. Dengan begitu, ketika Changgi nampak di CCTV bandara, mereka bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Dibantu petugas bandara, mereka berhasil menemukan Changgi. Jisoo langsung melapor ke Sokdu bahwa mereka hanya punya waktu 10 menit sebelum Changgi pergi ke Filipina. Di waktu yang sama, Changgi sudah masuk ke pesawat. Sementara Sokdu yang sampai di bandara langsung berlari dan mencari penerbangan menuju ke Filipina. Untungnya, pihak bandara menelpon pramugari di pesawat dan bilang bahwa sebentar lagi akan ada pemeriksaan darurat. Pintu pesawat pun dibuka dan Sokdu memerintahkan pramugari untuk mengevakuasi beberapa penumpang. Di sini, Changgi masih santai karena merasa dia bisa menghadapi Sokdu dan mereka menang jumlah. Tapi, meskipun sendirian, Sokdu bisa memojokkan mereka berdua. Salah satu anak buahnya Changgi berhasil dibuat pingsan, sementara Changgi mengambil sebuah pisau dan mencoba menghentikan Sokdu. Tapi Sokdu terlalu tangguh dan dia langsung menendang Changgi sampai dia pingsan. Kembali ke Filipina, mereka akhirnya berhasil meringkus para penjahat yang menjalankan server Emperor Casino. Sementara di Korea, polisi berhasil menemukan jasadnya Dongchul. Keesokan harinya, para kepolisian melakukan konferensi pers terkait keberhasilan mereka mengungkap judul terbesar di Korea ini. Siang harinya, Sokdu dan beberapa anak buahnya mengunjungi makam ibunya Songjae. Di waktu yang sama, Jang terlihat ugal-ugalan mengendarai mobilnya. Saat dihentikan, Jang menunjukkan rencana yang diberikan Sokdu waktu itu. Tapi, polisi langsung menangkapnya karena merasa Jang menjadi polisi gadungan. Jang yang kesal pun menelpon Sokdu dan memakinya karena merasa sudah ditipu. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Roundup Punishment. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.